Ya, ini adalah sekte terakhir yang dihancurkan oleh Zovan, yaitu sekte Heaven and Earth. Sekte terkuat tapi merupakan yang termudah dibandingkan dengan sekte-sekte lainnya yang telah dihancurkan Zovan. Jadi begini ceritanya. Oh ya, pada video kali ini juga ada sedikit kisah perpisahan antara Zovan dengan Chu Qingcheng untuk yang terakhir kalinya. Setelah Zovan menghancurkan beberapa sekte, Naga Ganda pun memerintahkan sebuah kelompok untuk menginvestigasi hal tersebut. Ada beberapa asumsi. Salah satunya adalah orang yang menghancurkan sekte-sekte tersebut adalah Guru Zovan yang diberi nama ataupun julukan Kaisar 9 Ketenangan. Ya, dia adalah salah satu dari 10 kaisar kuno. Zovan pernah menyebutkan namanya dahulu saat ia masih berada di Tianyu Empire. Zovan berkata jika dialah master dari dirinya. Tapi berkas kebohongan tersebut Zovan merasa tertolong karena dirinya tidak dicurigai atas hancurnya beberapa sekte, melainkan nama yang ia buat dahulu. Jadi gini, intinya Naga Ganda membuat sebuah tim investigasi yang mana di dalamnya ada 3 penatua yang merupakan ahli ranah Genesis, ranah terkuat di domain Fana. Jadi puncak ranah terkuat di domain Fana adalah ranah Genesis. Di bawahnya ada harmoni jiwa, lalu di bawahnya lagi ada eternal. Nah, selain 3 penatua ada juga Chu Qingcheng, Yelin, Yanmo, dan beberapa murid lainnya. Nah, di dalam perjalanan mereka pun curiga jika target dari Master Zovan selanjutnya adalah sekte Heaven and Earth karena ialah sekte terakhir yang terlibat atas kematian Zovan. Oleh sebab itulah tim investigasi tersebut bergegas menuju kediaman sekte tersebut. Tapi dari kejauhan ia pun melihat seseorang yang mengeluarkan sebuah bola emas raksasa yang dipenuhi dengan energi penghancur. Dan benar saja, hanya dengan satu serangan tersebut sekte Heaven and Earth rata alias hancur lebur. Padahal di dalam sekte tersebut ada banyak ahli ranah Genesis, ahli ranah harmoni jiwa, dan juga ahli ranah eternal. Tapi hanya dengan satu serangan saja semuanya mati. Ya, serangan tersebut merupakan pil yang diberikan oleh leluhur naga kepada Zovan. Pil tersebut berisikan nafas naga full yang bahkan kekuatannya bisa menghancurkan para ahli yang hidup di domain suci. Zovan sebenarnya sedikit menyesal menggunakan harta tersebut, tapi ia juga merasa lega berkat bantuan pil tersebut. Zovan dapat melakukan balas dendam dengan sangat mudah. Tentunya tanpa bantuan pil tersebut akan sangat sulit bagi Zovan untuk menghancurkan sekte Heaven and Earth, atau bahkan bisa dibilang hampir mustahil. Perlu digarisbawahi ya, ahli terkuat yang pernah dilawan oleh Zovan sampai dengan saat itu adalah ahli tahap harmoni jiwa. Zovan sama sekali belum pernah melawan ahli ranah Genesis. Jadi ada kemungkinan Zovan tidak atau belum cukup kuat untuk melawan ahli ranah Genesis, walaupun ada kemungkinan Zovan bisa mengalahkan mereka. Nah, setelah Zovan menghancurkan sekte Heaven and Earth, ia pun merasakan kehadiran seseorang, yaitu merupakan rombongan dari Chu Qingcheng dan tim investigasi yang dikirimkan oleh Naga Ganda. Mengetahui kehadiran mereka, Zovan pun bersembunyi di celah dimensi yang dibuat melalui mata Dewa Kongming. Nah, saat mencapai TKP, alangkah terkejutnya 3 penatua yang juga merupakan ranah Genesis. Mereka melihat sisa-sisa kekuatan penghancur yang sebelumnya dikeluarkan oleh Zovan. Mereka bahkan tidak yakin jika kekuatan tersebut muncul hanya dengan kekuatan murni dari seseorang, karena kekuatannya tidak pernah mereka rasakan di domain Fana. Memang benar ya, itu merupakan semburan dari leluhur naga yang tidak berasal dari domain Fana. Jadi kekuatan tersebut tidak mungkin pernah mereka rasakan.
Nah, pada titik ini hanya satu orang yang mengetahui sumber dari kekuatan penghancur tersebut, yaitu Yelin. Karena itu merupakan kekuatan yang bersumber dari leluhur naga yang juga merupakan gurunya. Nah, tapi tiba-tiba Chu Qingcheng merasakan kehadiran seseorang. Apalagi saat cincin gunturnya bergetar. Ia berkata, jika Zofan ada di sini, Zofan pasti masih hidup. Tapi para penatua di ranah Genesis berkata, jangan berbicara omong kosong. Kami telah melakukan pemindaian dan tidak ada satu orang pun yang berada di daerah sini. Intinya, kalau ahli ranah Genesis aja nggak merasakan kehadiran seseorang, berarti yang dirasakan oleh Chu Qingcheng hanyalah halusinasi. Ia mengira jika Chu Qingcheng mungkin saja gila karena terus memikirkan Zofan. Saat itulah Zofan dari celah dimensi melihat hal tersebut dan merasa sedih. Zofan bahkan meneteskan air mata. Hingga akhirnya ia pun membuat sebuah keputusan. Ia pun menciptakan sebuah sosok yang terbentuk dari api hitam dan digabungkan dengan dua pil tersisa yang diberikan oleh leluhur naga. Sosok tersebut nampak sangat mengerikan. Bahkan 3 ahli ranah Genesis dibuat gemetar. Saat itulah ia memperkenalkan dirinya jika ia merupakan Kaisar 9 Ketenangan dan juga merupakan Master Zofan. Ialah yang telah membumi hanguskan para sekte untuk membalaskan dendam muridnya. Intinya di sini Zofan tidak ingin diketahui jika dirinya masih hidup. Ia juga mengatakan hal tersebut kepada Chu Qingcheng bahwa Zofan telah mati. Tapi untuk melindungi Chu Qingcheng, Zofan berkata atau Kaisar 9 Ketenangan berkata, karena muridnya telah menikah dengan Chu Qingcheng, maka Chu Qingcheng merupakan bagian dari pegunungan iblis. Dengan begitu tidak akan ada yang pernah berbuat onar kepadanya. Bahkan para ahli peringkat Genesis yang sebelumnya tidak mempedulikan Chu Qingcheng mulai berhati-hati kepadanya setelah melihat sosok yang dinamakan sebagai 9 Kaisar Ketenangan. Dan setelah menyampaikan beberapa hal, sosok tersebut pun menghilang. Dan itu juga merupakan perpisahan terakhir Zofan dengan Chu Qingcheng secara tidak langsung. Pertanyaannya, apakah mereka akan kembali berjumpa? Ya, tapi itu masih sangat lama. Nanti Chu Qingcheng muncul karena ia merasakan kehadiran Zofan. Saat itu Zofan sedang krisis karena dirinya hampir dilahap oleh api hitam yang tidak bisa ia kendalikan. Dan Chu Qingcheng pun mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan Zofan. Nah, itulah sedikit kisah bagaimana Zofan menghancurkan sekte Heaven and Earth dan juga perpisahannya dengan Chu Qingcheng. Jika ada kesalahan informasi bisa dikoreksi ataupun ditambahkan. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.